Tahu nggak, setiap kali melintasi jalur Pantura di Jawa Tengah, kalian sebenarnya sedang berkendara di atas salah satu kuburan massal terpanjang di Indonesia. Ini bukan sekedar jalan raya, ini adalah Alas Roban, tempat di mana ribuan nyawa tumbal proyek Dendels dan korban penembak misterius dibuang begitu saja. Jalur ini populer disebut sebagai jalur tengkorak. Industri film horor tahun 2026 diawali dengan film buatan Hadrah Dayang Ratu yang terinspirasi dari urban legend area Alas Roban. Sebelum bahas filmnya, kita telusuri inspirasi ceritanya yang awalnya hanya sebatas obrolan warung kopi dari sopir lintas Pantura. Lama-lama obrolan mereka sampai pada titik temu di mana banyak sekali merasakan hal yang sama. Atmosfer Alas Roban khas sekali. Saat malam menebal kerap terdengar bisikan-bisikan dan semilir bau anyir darah. Aspalnya sudah cukup baik, namun minim pencahayaan jalan dan sunyi di tengah kepungan pohon-pohon jati serta belokan-belokan tajam yang cukup berbahaya jika kurang waspada. Jika menelusuri sejarah, ternyata ada dua peristiwa besar yang menjadi dasar mengapa energi di kawasan ini begitu kelam. Yang pertama adalah kuburan massal era kerja Rodi tahun 1800-an. Jalan Alas Roban adalah bagian dari proyek besar zaman pemerintahan kolonial Belanda, De Grote Postweg atau Jalan Raya Pos, yang di Indonesia dikenal lewat buku pendidikan sejarah kerja Rodi Dendels. Dan di tahun 2025 lalu sempat kembali viral dan didiskusikan ulang. Bang, apa bener? Dulu kerja Rodi itu sebenarnya digaji sama Belanda, cuma dikorupsi orang Indo. Menarik nih. Seluruh jalan ini ada, perjalanan dari Batavia ke Surabaya memakan waktu hingga 40 hari. Setelah jalan ini dibuka, waktu tempuh dipangkas drastis menjadi hanya 7 hari. Alasan pembukaan hutan murni karena strategi militer dan logistik yang mendesak. Pada masa itu, Belanda yang saat itu dikuasai Prancis di bawah Napoleon Bonaparte sedang bermusuhan dengan Inggris. Inggris memblokade perairan Jawa. Kapal-kapal Belanda tidak bisa berlayar dengan aman di Laut Jawa untuk mengirim pasukan atau logistik dari Batavia ke Jawa Timur. Karena laut dikuasai musuh, Dendels memutuskan untuk membangun jalan raya pos sepanjang 1000 km dari Anyar sampai Panarukan sebagai jalur darat untuk memobilisasi tentara dan persenjataan guna mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Gubernur Jenderal Herman William Dendels kemudian menginstruksikan pada kepala-kepala daerah untuk membelah Bukit Kapur dan hutan lebat membuat rute ini. Terlepas dari bagaimana sebenarnya program kerjanya, ribuan pekerja paksa pribumi meninggal karena kelelahan. Alat kerja mereka hanya pacul dan linggis. Kondisi hutan membuat mereka terserang malaria. Konon mayat mereka tidak dikuburkan dengan layak, melainkan dibuang begitu saja ke jurang-jurang di sisi jalan. Yang kedua adalah tempat pembuangan mayat Petrus, era 1980-an. Pada masa operasi penembak misterius di tahun 80-an, Alas Roban dikenal sebagai tempat favorit untuk membuat mayat para preman atau target operasi. Mayat-mayat sering ditemukan penduduk di pinggir hutan dengan kondisi mengenaskan, biasanya terikat karung. Hal ini memunculkan kepercayaan bahwa arwah mereka yang mati tidak wajar bergentayangan menuntut balas. Film Alas Roban mengangkat beberapa adegan yang mewakili mitos-mitos tersebut. Settingnya diperkirakan era tahun 80-an 90-an. Tegaskan soundtrack trailer yang menggunakan lagu Nike Ardilla. Sebelum masuk ke inti cerita, kita dikerjakan beberapa fenomena gaib yang dialami oleh para korban Alas Roban. Yang pertama ada warung makan gaib. Pengendara yang kelelahan di malam hari melihat sebuah warung makan yang ramai dan terang benderang di pinggir jalan tengah hutan. Mereka mampir makan, biasanya pecel lele atau soto. Setelah kenyang dan hendak melakukan perjalanan, pengendara tersebut sadar ada barang yang tertinggal. Saat kembali, warung tersebut hilang. Yang ada hanyalah pohon-pohon jati gelap dan semak belukar. Yang kedua adalah bus hantu dan kendaraan lawas. Banyak saksi mata mengaku melihat kendaraan yang salah zaman melintas di sana.
Sering terlihat bus tahun 70-an melaju kencang tanpa suara mesin, namun penumpangnya terlihat pucat dan diam kaku menatap ke depan. Sosok hantu pencari tumpangan sering muncul di tikungan tajam saat hujan gerimis atau kabut. Biasanya berwujud wanita bergaun putih atau lusuh yang berdiri di bahu jalan melambaikan tangan meminta tumpangan. Di dalam film ini kita melihat semuanya berujung menjadi kecelakaan fatal. Pengendara motor yang sehabis makan di warung gaib merasakan kendaraannya berat sekali. Saat menengok spion, ia melihat sosok kuntilanak dan panik. Sementara seorang supir truk yang sedang melintas sendirian tiba-tiba melihat di depannya ada pemotor yang berkendaraan oleng kemudian menabrakkan diri ke truknya. Sang pengendara motor mati seketika. Adegan berlanjut ke inti cerita dan para karakter utama. Dimulai dari Sita dan anaknya Gendis yang sepertinya adalah tunanetra. Jadi ceritanya Sita baru saja mendapat kabar bahagia. Dia diterima untuk bekerja di suatu rumah sakit di Semarang. Pergilah dia bersama anaknya ke Semarang untuk memulai hidup baru menggunakan bus malam. Tiba-tiba bus mereka berhenti mendadak. Sang supir turun. Ia merasa menabrak sesuatu. Namun ketika melihat sekelilingnya tak ada apapun. Setelah mengecek bumper bus, terlihat ada darah yang membentuk telapak tangan. Seakan-akan ada yang sengaja menahan baju bus dengan tangan. Berikutnya kita melihat Sita yang mendatangi sebuah warung di tengah hutan. Tampaknya bis sedang diperbaiki lalu Sita mengunjungi warung yang ia lihat itu. Sita kemudian terlihat panik karena kehilangan Gendis. Melihat dari beberapa petunjuk-petunjuk dalam semua adegan tersebut, semuanya menjadi korban setelah melihat peristiwa gaib. Mereka kemudian diikuti atau istilahnya ketempelan. Terus-menerus bernasib sial hingga akhirnya mendapatkan musibah besar. Sita sepertinya berhasil menemukan Gendis, dan mereka berhasil pergi dari lokasi tersebut. Namun Gending menunjukkan gejala-gejala ketempelan. Sita lalu meminta pertolongan sepupu-sepupunya, Tika yang diperankan Taskia Namia dan Anto yang diperankan Rio Dewanto. Anto adalah seorang supir ambulans asli Batang yang mengenal dekat alas roban dan menyimpan trauma serta pengalaman mistis di jalanan angker tersebut. Anto dan rumah sakit tempatnya bekerja sering menemukan mayat-mayat dengan kondisi kematian tidak wajar di sana. Tika pada akhirnya berhasil menemukan penyebab kelainan pada Gendis berkat bantuan Bu Emah, ahli spiritual. Diketahui bahwa ternyata di alas roban ada pemimpinnya bernama Dewi Raras. Asal-usul Dewi Raras masih misterius, namun ia dipercaya sebagai sosok gaib yang memiliki peranan dalam semua teror di alas roban. Sosok ini marah karena sebuah janji ritual lama yang telah dilanggar, dan kini ia menuntut bayaran melalui tubuh Gendis. Didampingi Bu Emah, Sita kembali ke alas roban untuk menjalankan ritual terakhir sebelum malam keramat tiba.